Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, kebudayaan, dan sosial budaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Para pencinta pendidikan yang saya hormati, setiap tanggal 25 November kita memperingati Hari Guru Nasional. Peringatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Tanggal 25 November ini dijadikan Hari Guru Nasional karena pada 25 November tahun 1945, baru 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya para guru seluruh Indonesia mengadakan kongres di Solo yang melahirkan organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Untuk mengenang momentum itulah 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Peringatan Hari Guru Nasional ini sangat penting dan strategis karena peran guru dalam menentukan masa depan bangsa, sebagaimana dinyatakan pada diktum menimbang dalam Kepres nomor 78 tahun 1994 itu, yang berbunyi bahwa guru memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jauh sebelum ini, Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11 sudah menyatakan, yang terjemahnya berbunyi begini: sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, kecuali kaum atau bangsa itu sendiri yang mengubah nasibnya. Suatu kaum atau suatu bangsa itu terdiri atas berbagai pekerjaan, atas berbagai profesi. Ada yang berprofesi sebagai pejabat, sebagai politikus, sebagai dokter, sebagai arsitek, pedagang, petani, nelayan, dan banyak lainnya. Dari banyak pekerjaan atau profesi itu, kalau diajukan pertanyaan, profesi manakah yang bisa atau yang bertanggung jawab mengubah, memperbaiki nasib suatu kaum atau suatu bangsanya? Jadi kalau di bahasa Inggris kan, who can change the nation? Jawabannya adalah guru. Gurulah yang bertanggung jawab mengubah nasib bangsa ini. Mengapa hanya guru yang bisa mengubah nasib bangsa? Pertama, ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mempelajari sesuatu dan mengajarkannya itu nama profesinya guru. Kedua, hanya profesi guru yang berkaitan langsung dengan peserta didik yang merupakan komponen utama masa depan suatu bangsa. Ketiga, hanya gurulah
yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik itu. Pada hakikatnya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih itu adalah mengubah perilaku peserta didik, merubah pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, mengubah sikap kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Guru mengubah nasib bangsa dengan memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Para pencinta pendidikan yang saya hormati, tentu tidak semua guru akan jadi pengubah nasib bangsa. Yang bisa mengubah nasib bangsa itu hanyalah guru-guru yang sudah memiliki, yang memenuhi persyaratan profesional atau yang disebut dengan guru profesional. Guru profesional adalah guru yang menjadikan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan kehidupan. Jadi tidak sambilan, tidak tambahan. Yang memerlukan keahlian. Jadi bukan asal mengajar. Yang memerlukan kemahiran atau kecakapan. Yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Yang memerlukan pendidikan profesi. Kriteria guru profesional itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang dipertegas lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Di sana disebutkan bahwa guru profesional itu harus pertama memiliki kualifikasi akademik minimal S1. Kedua, memiliki sertifikat pendidik. Ketiga, memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini jelas dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tadi pada bab 2. Sebenarnya, dengan adanya 3 produk hukum yang saya sebutkan tadi, Kepres Nomor 78 Tahun 94 tentang Hari Guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian, sudah ada political will dari pemerintah terhadap profesi guru. Hanya saja pemerintah belum melaksanakan ketiga-tiga produk hukum tersebut, menurut saya belum maksimal. Misalnya, kita lihat berkaitan dengan hak-hak guru, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pada ayat 1A dinyatakan bahwa terdapat 10 hak-hak guru itu. Antara lain, saya sebutkan saja satu saja, yaitu guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial. Hal ini diperjelas lagi pada pasal 15 ayat 1 berupa hak-haknya itu adalah ada gaji pokok, ada tunjangan profesi, ada tunjangan khusus, dan maslahat tambahan lainnya. Nah, jika itu ditafsirkan, berarti seorang guru profesional yang memperoleh hal-hal yang kita sebutkan tadi tentu adalah guru yang sudah jelas statusnya. Misalnya, dia berstatus sebagai aparatur sipil negara yang sudah menerima tunjangan sertifikasi.
Nah, masalahnya sekarang adalah bahwa belum semua guru memperoleh dan mendapatkan hak tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2023 ini terdapat sebanyak 3.370.000 orang guru. Kira-kira, tentu tidak pas sebanyak itu. Belum termasuk guru di lingkungan Kementerian Agama. Karena di Kementerian Agama juga banyak guru-guru yang mengajar di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Data yang diperoleh dari salah satu sumber yang disebut dengan data box, bahwa jumlah guru yang tersertifikasi belum mencapai 50%. Artinya, separuh atau 50% dari 3,37 juta itu mungkin ya sekitar 1,7 juta orang guru yang belum memperoleh haknya. Seperti yang dinyatakan pada pasal 14 ayat 1A Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tadi. Dan lebih parahnya lagi, dari 1,7 juta guru tersebut masih terdapat sebanyak 529.770 orang guru honorer. Jadi masih ada guru honorer dan cukup banyak. Guru honorer itu biasa juga disebut dengan guru sukarela. Guru-guru yang bertugas dengan status yang tidak jelas. Jangankan akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan, memperoleh penghasilan untuk kebutuhan hidup minimal saja masih jauh bagi mereka itu. Para pencinta pendidikan yang saya hormati, tentu dapat dibayangkan ya, bagaimana kualitas pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh guru-guru yang belum profesional itu. Guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik. Layanan pendidikan yang diberikan oleh guru honorer yang bekerja dengan upah yang jauh dari kebutuhan hidup minimal. Pasti saja tidak akan terlaksana seperti yang diinginkan. Sudah bisa juga dipastikan bahwa mutu pendidikan yang dihasilkan untuk memperbaiki nasib bangsa juga tidak akan tercapai secara optimal. Nah, dalam rangka peringatan Hari Guru tahun ini, kalau pemerintah memang ingin memperbaiki, pemerintah ingin mengubah nasib bangsa ini, seperti apa yang dicanangkan sebagai menuju Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentu kita berharap pemerintah memang bersungguh-sungguh membangun sektor pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan, selain membangun sarana dan prasarana, yang sangat penting, yang sangat mendesak adalah perhatian terhadap guru. Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu, Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008. Pemerintah harus memastikan bahwa semua guru yang diberi amanah mendidik, diberi amanah mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik adalah guru-guru yang profesional, yang telah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial. Untuk itu, kita berharap pemerintah perlu memfasilitasi dan mempermudah guru-guru untuk memperoleh sertifikat pendidik. Pemerintah diharapkan juga harus memberikan status yang jelas kepada para guru honorer.
Jika kondisi demikian sudah tercipta, insya Allah guru akan mampu berperan melaksanakan tugasnya dengan optimal, dengan maksimal. Pada kesempatan ini juga marilah kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Para guru, mari kita buktikanlah bahwa para guru adalah pengubah nasib bangsa ini. Mari tingkatkan kompetensi dan dedikasi terhadap bangsa ini. Insya Allah di tangan guru yang profesional dan berdedikasi, visi Indonesia Emas 2045 bisa diraih. Terima kasih.